Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan kandung dari Roh Kudus. Ia penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sudah menjadi daging dan tinggal di antara. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kami mati. Amin. Doakanlah kami, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bapa, karena telah membawa kami dengan aman melalui kegelapan dan masuk ke dalam terang pagi ini. Bapa, seperti kami boleh melihat hari baru ini, kami mohon semua yang kami perbuat membawa kami lebih Engkau. Biarlah semua kegiatan hari ini selalu murni dan penuhilah dan kemuliaan. Bapa yang terkasih, apabila kami tersandung atau jatuh di perjalanan ini, kirimkanlah malaikat kudus untuk mengangkat kami kembali dengan lembut, dan kami kembali kepada jalan. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, menerima dan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Gunawan. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada mulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita sampai pada Rasul yang ketujuh, yaitu Rasul Matius. Pasangannya biasanya sama Thomas. Jadi punya pasangan sendiri-sendiri. Petrus sama Andreas, Yakobus Yohanes, Filipus Bartolomeus, sekarang Matius dan Thomas. Matius adalah rasul yang berasal dari seorang pemungut cukai. Kemungkinan pemungut cukai itu ada di Kafarnaum. Dan di kitab suci ada pemungut cukai yang lokal, ada yang interlokal, internasional ya. Seperti Matius itu rupanya menjadi pekerja dari seorang raja yang namanya Herodes Antipas, yang punya kuasa di sekitar Galilea, Samaria. Tidak dengan Herodes yang dulu Archelaus, meskipun hanya sebentar, dia di Yerusalem. Dia berada di Kafarnaum sebagai seorang pemungut cukai dan dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Rupa-rupanya Matius mempunyai pribadi yang menarik sehingga Yesus pun tertarik kepada Matius dan dipanggil untuk menjadi rasul, menjadi muridnya. Dan bahkan dia mempunyai
jasa yang sangat besar bagi orang-orang Kristiani sampai sekarang ini, karena dia seorang yang pintar sekali dalam bahasa Yunani, juga bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Oleh karena itu tulisan-tulisan Matius sangat menarik karena Matius juga pandai merangkai kata, menghubungkan sumber-sumber kitab suci sehingga terbentuklah sebuah kitab suci Injil Matius yang sangat pandai, sangat panjang dan sangat lengkap. Dari sudut apa? Dari sudut Perjanjian Lama dan sudut pendengar-pendengarnya adalah orang-orang Kristiani yang dulu mempunyai latar belakang Perjanjian Lama atau orang-orang Yahudi yang kental dengan agama Yahudi. Dia bekerja sebagai pemungut cukai dalam Matius 9 ayat 9 dan seterusnya. Di sana dijelaskan bagaimana proses Matius menjadi murid Yesus. Dia adalah seorang pemungut cukai, di mana di masyarakat Yahudi pemungut cukai itu sungguh-sungguh dipandang sebelah mata, karena seringkali dicap pemungut cukai itu pendosa. Karena apa? Karena seringkali mengambil pajak lebih daripada yang ditentukan. Sehingga mungkin dari dulu, kadang-kadang sampai sekarang, setiap orang yang kerja di bea cukai itu mendapatkan julukan seperti Matius. Namun kehebatan Matius itu menarik bagi Yesus, sehingga ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku, semua ditinggalkan. Sebuah proses yang luar biasa dari bergelimang uang, yang bagi dia menjadi satu-satunya jalan untuk mencari sebuah kehidupan dan mencari nama, itu semua ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Matius juga pernah mengundang Yesus di rumahnya ketika Matius mengadakan perjamuan, dan disitulah para pemungut cukai yang lain juga kumpul. Dan orang-orang Farisi itulah yang matanya tajam melihat Yesus, katanya seorang guru, tapi kok dia mau makan bersama orang berdosa. Sebuah kesimpulan yang seringkali diambil oleh orang Farisi adalah, kalau Yesus makan bersama dengan orang berdosa, pasti dia juga pendosa. Sebuah kata yang indah yang diucapkan oleh Yesus untuk orang-orang berdosa adalah bahwa kedatangan Yesus, Sang Mesias, bukan mencari orang yang sehat, tetapi orang yang berdosa supaya diselamatkan. Maka berbahagia kita juga, umat yang lemah dan berdosa ini dipanggil oleh Yesus untuk diajak ke jalan kebenaran menuju kepada kehidupan. Maka jasa Matius mengajak kita semua untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam tulisannya yang begitu hebat. Dia mengatakan bahwa inti dari seluruh pewartaan Matius adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan akhirnya kerajaan Allah terwujud di dalam gereja. Kita adalah kerajaan Allah. Allah beserta dengan kita dalam kehidupan ini. Ada beberapa perbedaan pendapat di dalam penyelidikan kapan Matius itu menulis Injilnya. Yang mengatakan tahun 70, 80, tetapi yang jelas bahwa Matius mengalami kehancuran Yerusalem. Yerusalem waktu itu diserang oleh tentara Roma yang bernama Titus panglimanya. Itu ayahnya namanya Vespasianus. Akhirnya ketika Vespasianus turun tahta, meninggal, digantikan oleh anaknya namanya Kaisar Titus. Di dalam Perjanjian Lama,
selalu dikutip kitab Musa dan kitab para nabi. Maka bagaimana Matius juga menggambarkan bahwa Yesus adalah seorang Musa baru. Banyak data-data yang bisa kita baca di sana, khususnya dalam seluruh Injil Matius. Setelah Matius mewartakan Injil di Yerusalem, itu sekitar 15 tahun ceritanya, bahwa Matius mewartakan Injil di sekitar Yerusalem dan di seluruh Palestina itu selama 15 tahun. Ada beberapa perbedaan pendapat karena Matius itu pandai bahasa Yunani dan Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena waktu itu sejak zaman Makabe kita tahu bahwa orang-orang Yunani yang dipelopori oleh Alexander Agung tahun 333 itu mereka mewartakan dan menjajah kemana-mana. Hebat sekali Alexander Agung itu sambil membawa budaya Yunani, sehingga dia menjajah ke negara mana, termasuk negara Israel, wilayah Israel, sehingga budaya Yunani itu sangat menarik bagi kaum-kaum muda dan para terpelajar. Mereka mempelajari bahasa Yunani dan juga mempelajari budaya-budaya Yunani. Sehingga pada zaman Alexander Agung, kemudian ada kitab Makabe, terus ada raja Yunani yang menjajah, namanya Antiochus Epiphanes, itu sungguh memaksakan orang-orang Israel untuk mengikuti budaya Yunani. Salah satunya ada satu keluarga, karena orang Yahudi itu kan tidak pernah boleh makan daging babi yang haram. Ada satu keluarga anaknya 7 dalam kitab Makabe diceritakan. Mereka dipaksa untuk makan daging babi. Orang Yahudi selamanya tidak pernah makan daging babi. Itu daging babi itu haram dan dimasukkan ke dalam ketika setan-setan itu pada menggoda manusia, diusir oleh Yesus lalu masuk ke babi, maka babinya haram karena simbolnya setan. Nah, oleh karena itu banyak pemuda-pemuda dan orang-orang yang hidup di dalam budaya Yunani banyak menulis tulisan-tulisan puisi-puisi yang berbahasa Yunani. Termasuk sekarang ini kita melihat bahwa tulisan-tulisan dalam Deuterokanonika itu kan muncul pada saat-saat orang-orang Yunani menjajah sampai di Yerusalem. Sehingga orang-orang yang menulis kitab suci, khususnya zaman penulisan Deuterokanonika, itu semuanya berbahasa Yunani. Maka orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, itu tidak mau terima, karena itu bukan bahasa asli mereka. Sehingga disebut Deuterokanonika. Tapi bagi kita Deuterokanonika ada kisah-kisah yang sangat indah. Nah, itu termasuk Matius yang menulis Injilnya pakai bahasa Yunani. Maka ada orang yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Matius menulis Injilnya itu di Antiochia, di Syria sana. Karena di sana orang-orang memakai bahasa Yunani. Tetapi seorang uskup namanya, atau orang kudus namanya Athanasius, itu berpendapat lain. Kemungkinan Injil Matius itu ditulis di Yerusalem. Ya sudah, kita terima saja, mau di mana saja ya. Nanti kalau kita ketemu Matius di sana, tanya. Terus, Teus, di mana ditulis? Kamu nulis Injil itu di mana? Dijawabnya kan ketemu di sana ya Pak Edi ya. Iya. Ya.
Ada pendapat di Antioquia, ada yang berpendapat di Yerusalem, karena apa? Tulisannya itu sangat kental dengan kisah-kisah perjanjian lama, sehingga orang-orang Yerusalem itu sangat kental dengan perjanjian lama, lalu ada pendapat tulisannya di Yerusalem. Tetapi bahasa yang dipakai oleh Matius adalah bahasa Yunani yang dipakai oleh orang-orang Syria, Antioquia. Maka kalau kita berziarah ke sana, ke Antioquia, ke Turki, itu banyak peninggalan-peninggalan Kristen. Ya, sekarang ini ada satu gereja besar di Turki yang dulunya Kristen, menjadi Muslim, terus menjadi museum yang netral. Nah, sekarang oleh presiden yang sekarang ini diganti lagi. Sampai pausnya menangis. Nah, setelah menulis Injilnya, Matius kemudian pergi kemana? Rupa-rupanya dia juga mengikuti teman-temannya yang banyak pergi ke timur, ke Makedonia, ke Persia. Ternyata di utara itu ada juga Ethiopia. Kita tahunya sekarang ini Ethiopia hanya di Afrika ya. Tapi rupa-rupanya di utara, di dekat Laut Hitam di sana, Mesopotamia, itu juga ada di Ethiopia. Sehingga kalau kita membaca pergi ke Ethiopia, itu rupa-rupanya bukan ke Afrika, tetapi ke utara, daerah Makedonia. Di sana juga ada Ethiopia. Nah, konon katanya Matius meninggal di daerah sana sebagai martir di Persia. Waktu itu Persia kan menjadi negara yang terkenal juga sejak zaman perjanjian lama. Ada Persia, ada Babilonia, ada Assyria, Asyur, yang seringkali berebut menjadi penguasa di sekitar Timur Tengah. Dan Yerusalem menjadi ancaman bagi negara-negara besar itu. Kadang-kadang dia dijajah oleh Mesir, kadang-kadang oleh Babilonia, kadang-kadang Assyria, dan lain-lainnya. Dan rupa-rupanya daerah Israel yang sering diancam oleh negara-negara lain itu menjadi wilayah yang indah. Menurut penyelidikan, Israel itu menjadi negara yang udaranya paling sehat seluruh dunia. Maka ketika orang-orang Israel itu atau kita berziarah ke Israel, itu orangnya menjadi kuat-kuat ya, jalan kaki 10 km itu tenang-tenang saja. Kalau kita di gereja sini jalan 10 meter aja kadang-kadang harus naik mobil. Nah, rupa-rupanya udara Timur Tengah itu menjadi udara yang paling sehat, paling seger, maka seringkali dipakai sebagai tempat rebutan untuk orang-orang tinggal di sana. Kematiannya Matius pun ada beberapa versi. Yang mana yang benar kita juga nggak tahu, nanti kita tanya di sana. Yang katanya juga di Persia ada yang mengatakan Matius itu ketika mau dibunuh disuruh tidur telentang kemudian dipacok pakai pedang, ada yang mengatakan dibakar, tapi yang jelas Matius juga wafat sebagai martir ketika dia mewartakan Injil di sekitar Persia di sana. Itulah kira-kira kisah riwayat hidup Santo Matius yang sungguh berjasa besar bagi umat Kristiani hingga sekarang ini, karena dari Injil Matius kita bisa mengenal Kristus, Sang Mesias yang berkorban sendirian mati di kayu salib untuk keselamatan kita semua. Semoga kita semakin mencintai Yesus yang diwartakan oleh Matius dan berterima kasih kepada Santo Matius yang rela mati untuk mewartakan Injil. Amin. Terima kasih. Mana Bu Karolin mau bicara? Enggak mau. Lagi Romo. Ya,
Sekarang kita sedang membongkar Matius dalam Injilnya. Ayo silakan Bapak Ibu siapa yang mau bertanya. Kalau itu mendengar cerita-cerita para rasul, itu kayaknya kalau orang zaman sekarang bilang radikal ya Romo ya. Karena dia mesti melawan situasi lingkungan sehingga sampai pada dibunuh. Itu kan radikal ya, kayak radikal gitu. Nah, sekarang kita ini yang pengikut-pengikutnya kok agak sulit ya kalau ikut menjadi radikal itu, menyebarkan Injil sampai nyawa taruhannya itu kayaknya orang-orang sekarang nggak akan sanggup gitu. Orang sekarang lebih bagus bermain aman dan ambil yang terbaik, yang baik-baik aja, yang susah-susah akan ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Gimana mau kira-kira? Situasinya mungkin sudah berbeda ya Pak ya. Kemartiran kita ini kan tumbuh dan berkembang dengan aliran yang berbeda-beda. Dulu misalnya zaman Yesus itu memang pewartaannya harus berhadapan dengan situasi keras juga. Misalnya orang-orang Yahudi itu sangat keras juga sampai sekarang juga. Karena mereka tidak menghargai sesamanya kalau sukunya berbeda. Meskipun sekarang juga masih ada. Maka Yesus mewartakan sesuatu yang baru, melawan adat istiadat itu bisa mati dibunuh. Dan para muridnya yang sudah dipersiapkan oleh Yesus memang mempunyai jiwa yang sama. Nah, kita sekarang kemartiran itu berkembang di dalam sejarah gereja. Kalau dulu menjadi martir itu mati dibunuh, membela agama dan lain sebagainya. Kemudian kemartiran itu bukan hanya rela dan berani mati untuk Kristus, tapi berani mewartakan Injil, lalu mati biasa seringkali juga dikatakan martir. Lalu kemartiran yang zaman sekarang ini, kalau juga berani membela sebuah kebenaran meskipun bukan dalam ancaman kematian. Jadi pemahaman kemartiran dari dulu sampai sekarang itu berkembang pemahamannya. Maka kalau kita belajar dari para martir, para penulis Injil, kita juga mau belajar supaya kita pun berani membela sebuah kebenaran. Misalnya di dalam gereja kita ini kan kita selalu diajak, misalnya marilah kita amalkan Pancasila. Ya. Itu juga menjadi sebuah cara jalan menuju kepada kemartiran juga. Mari kita mulai dari kelompok perekat ini, berani mati untuk Kristus. Dalam arti apa? Bukan mau melawan sesuatu yang sangat radikal, tapi kita mau menunjukkan nilai-nilai surgawi, itu sebuah kemartiran juga. Nilai surgawi, membela kebenaran, tidak korupsi misalnya saja, lalu mencintai sesama dengan sepenuh hati, itu menjadi sebuah tanda kemartiran. Kemarin ada seorang Romo yang jadi martir juga. Di keputusan dari Bapak Uskup dan Kuria Keuskupan itu juga sudah memikirkan dan mempertimbangkan macam-macam ya. Dalam kondisi seperti ini. Dalam hati pun kita juga pasti banyak yang ingin supaya aturan itu dibuat baru. Tapi untuk sementara ini demi keselamatan, kesehatan, dan cinta gereja kepada para Bapak Ibu yang sudah lansia, sementara saja kan, nanti kalau semua sudah selesai, semua pasti normal kembali. Ini paling itu hanya sementara, bukan untuk selama. Tapi perasaan Romo sendiri yang sudah lewat umur 59 itu bagaimana? Punya perasaan takut apa Mas nggak mau? Ya kadang-kadang juga takut juga, Pak. Maka saya juga hati-hati. Ya,
jarang pergi, kalau pergi ya kalau perlu saja, kalau tidak ya di rumah. Mau, Ya takut lah ya. mau. Ini sebelum berakhir nih saya mau tanyakan atau sedikit melihat keempat Injil yang ada. Biasanya Matius ini atau di setiap Injil yang ada di akhir penulisannya yang paling tegas itu di Injil Matius untuk perintah pemuritan, Mo. Kira-kira apa yang menyebabkan itu, Mo? Memang kalau kelihatan kayak seperti Pak Ripto cukup tegas dan keras itu di Matius, sedangkan di Lukas itu tidak terlalu tegas. Di Yohanes pun tidak ada terakhirnya, dan di Markus pun juga tidak terlalu tegas, Mo. Bagaimana, Mo? Setiap penulis Injil punya minat, Pak, mempunyai keinginan untuk mewartakan Yesus di dalam sudut tertentu, di dalam kacamata dan juga keinginan teologi yang mau disampaikan. Ya, maka Injil Matius itu mempunyai ciri khas bahwa kisah pemuritan itu juga menjadi minat dari seorang yang bernama Matius, bahkan sudah mulai dari awal. Maka dia mau memperkenalkan bagaimana Yesus itu diwartakan ke seluruh dunia, karena diyakini Yesuslah Sang Mesias. Kita melihat bahwa tema dari Injil Matius, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka penyertaan Yesus diyakini oleh Matius, sampai kapanpun Tuhan akan beserta kita. Tapi kalau Injil Markus itu adalah Injil yang pertama. Dia mendapatkan cerita-cerita dari Petrus. Petrus di Roma, Markus juga di Roma. Dikatakan Markus adalah sekretarisnya si Petrus, sehingga yang ditulis adalah singkat-singkat sekali kalau Markus. Banyak mukjizat-mukjizat yang disampaikan di sana, apalagi di sana tidak ada budaya Yahudi. Budaya Yahudi atau agama Kristiani adalah, kalau istilahnya orang Muslim, adalah agama dakwah, ya, agama pewartaan. Lukas mau menyoroti Yesus sebagai Tuhan yang berbelas kasih kepada orang kecil. Mungkin pewartaannya di situ. Kita diajak untuk mewartakan Yesus yang berbelas kasih. Lalu Yohanes itu kealahan Yesus yang tidak mudah untuk dipahami. Maka berakhir dengan begitu saja. Lukas itu menulis Injilnya lalu diteruskan di dalam kisah para rasul. Nah, disitulah pewartaan yang luar biasa yang diceritakan oleh Lukas. Karena Lukas itu Injilnya dari kemiskinan kemiskinan Betlehem menuju Yerusalem. Lalu dari Yerusalem pergi ke seluruh dunia. Dan itulah misi dari Lukas yang juga mewartakan Injil ke seluruh dunia. Diteruskan oleh Paulus dan lain-lainnya. Mau tanya, Oke. Di zaman Matius itu mereka pakai kanon Yamnia atau kanon Alexandria? Ya itu kan sebuah campuran juga, Pak. Tidak pernah bisa dipisahkan. Alexandria itu kan dari Hieronymus pada abad keempat. Pasti di dalam penulisan itu pengaruh dari berbagai macam. Si Matius adalah orang yang sangat pandai di dalam membuat tulisan, seorang redaktur yang mengatur seluruh peristiwa hidup ini. Peristiwa karya-karya Yesus menjadi seorang Matius yang menulis Injil. Dia mempunyai sumber-sumber yang banyak, meskipun tidak pernah bisa disebutkan,
ini sumbernya dari mana. Tapi pasti Matius itu orang yang banyak membaca buku dan juga mempunyai latar belakang yang sangat kuat. Kami terbelenggu, Romo, serba takut, mau berbuat apa takut. Jadi ya itu. Nah mungkin salah satu jalan, bukalah bahwa usia tidak menjadi halangan untuk berkarya gitu. Tidak boleh masuk gereja, boleh asal jaga diri sama jaga orang lain, gitu aja konsepnya. Gitu. Ya, nanti kita usulkan ya Pak ya. Ya, ya. Nih ada Bu Yana nih. Apa? Iya. Usulan Pak Repto bagaimana? Ya, itu memang keputusan dari keuskupan, mungkin pertimbangannya karena mau memutus rantai penyebaran COVID aja yang paling riskan itu memang di usia-usia di atas 60 begitu kan. Dan yang di bawah 60 pun seperti saya juga nggak bisa ikut misa karena ada faktor yang memang tidak bisa diikutkan gitu ya, dan punya risiko tersendiri gitu yang cukup besar. Jadi ya sementara ini ya mungkin ya harus bersabar. Sabar itu sampai kapan ya sabar aja gitu. Ya kan, karena sabar itu nggak ada batasnya. Tapi yang tadinya orangnya males ke gereja jadi tambah males, Bu. Nah, kaitannya gini, Romo, ini masih ada waktu nggak Bu Regina? Ya sudah, molor dikit, nggak apa-apa deh. Iya. Gini, kalau kita lihat waktu Yesus memilih beberapa orang untuk jadi muridnya, itu kan ada yang istilahnya di mata kita sebagai manusia itu nggak layak gitu dia dipilih jadi pengikut Yesus. Ada kesamaan ketika Allah memanggil Abraham. Waktu itu Abraham juga belum kenal Tuhan ya. Lalu di dalam perjalanannya ketika Abraham sudah mengikuti Tuhan, bukan berarti dia juga lancar-lancar aja. Banyak peristiwa yang mungkin bisa membuat dia untuk bertanya gitu, di mana sih sebenarnya Allah itu berada. Lalu dalam kisah Daud juga seperti itu. Daud ketika jatuh ke dalam dosa karena dia berselingkuh dengan Betseba, lalu malah efeknya itu kan punya niat untuk membunuh Uria gitu, suaminya si Betseba. Tapi dalam kondisi seperti itu Tuhan tetap pakai mereka gitu. Sama seperti Yesus memakai murid-muridnya. Petrus yang begitu hebat juga akhirnya juga menyangkal Yesus gitu kan. Jadi dalam kondisi pandemi saat ini saya nggak tahu ini pernyataan atau pertanyaan, saya juga nggak tahu, terserah Romo menilainya seperti apa. Kita yang sudah mengikuti Yesus, terkadang juga seperti tadi yang Bu Karolin bilang, kadang jadi males gitu. Tapi ya kita harus sadar bahwa dalam perjalanan hidup, entah itu Daud, entah itu Abraham, entah itu rasul-rasul Yesus yang dulunya belum mengenal Yesus, kemudian jadi mengenal Yesus, dan dalam perjalanannya mengikuti Yesus itu juga ada jatuh bangunnya. Dan saat ini sepertinya saya merenungkan bahwa itu terjadi pada saat ini, gitu, pada saat pandemi, terutama yang menerima dampak dari pandemi itu. Tapi ya kadang kita seperti kita nggak boleh ke gereja gitu. Sebenarnya menurut saya, kalaupun kita cari Tuhan di gereja, tetapi pada saat itu Tuhan tidak mencari kita, maksudnya Tuhan itu memang selalu mencari kita kan. Tapi kalau kita tidak meyakini itu bahwa Tuhan selalu mencari domba-dombanya, itu buat kita memang agak berat gitu. Nah, kan kalau dalam pandemi ini itu kan kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa berkumpul bersama untuk doa rosario, untuk bahas kitab suci bersama, tetapi ada media-media yang memang mengajak kita untuk terus tetap mencari Allah dan harus yakin bahwa dalam kondisi apapun ya Allah tetap akan mencari kita.
Gitu nggak mau? Iya, boleh. Sebuah renungan yang bagus, refleksi. Ya. Saya boleh mengomentarin Bu Yana, menarik. Molor dikit nggak apa-apa ya, Mo ya. Kemarin waktu ikut kebetulan pengajarannya Romo Yosef, kebetulan kan semester ini KPKS itu kan cuma 12 pertemuan, Bu Yana. Ya. Terus di pertama kali itu Romo Yosef mengajarkan tentang situasi pandemi ini dikaitkan dengan perjanjian lama. Nah, waktu di perjanjian lama itu kan ada bubble, pembuangan bubble. Ya. Ya, nah di situ pun juga ada maksud bagaimana Tuhan kok boleh mengizinkan peristiwa itu terjadi. Ya kan, padahal kan orang Israel kan sudah ditegur berulang kali sama Tuhan. Kamu tuh mbok taat yang patuh sama Tuhan, jangan menyembah-nyembah ilah lain. Tapi ternyata bangsa Israel kan tidak patuh dan ngeyel, tegar tengkuk gitu loh. Akhirnya terjadilah peristiwa penyerangan Yerusalem jatuh dan mereka dibuang ke Babel. Nah, sama di dalam pandemi ini. Apa maksud Tuhan di dalam waktu pandemi ini? Saya tertarik dengan ajarannya Romo Yosef waktu itu yang mengatakan bahwa Tuhan tuh pingin kita tuh berubah 180 derajat berubah, baik mengenai sikap-sikap kita, berarti kita memang diminta untuk bertobat, itu satu. Yang kedua, kita ingat waktu zaman Nuh. Zaman Nuh itu tuh kan Tuhan juga merubah semua peradaban. Semua orang yang tidak masuk di kapal itu kan sempat mati, nggak ada. Nah, setelah ada zaman Nuh, itu kan peradaban mulai ada. Nah, mungkin Tuhan punya maksud seperti itu. Merubah peradaban semuanya yang sudah kita ikutin, yang tadinya kita enggak baik, menjadi kita taat. Nah, setelah saya renung-renungkan, itu pun juga pada dalam waktu situasi pandemi ini, orang walaupun tidak ke gereja seperti yang tadi Pak Rito katakan itu, tapi secara online, kita tuh semuanya bisa. Di rumah ada gereja-gereja kecil. Dan jujur ya, saya tuh tiap hari itu saya mengikuti pengajaran sampai kadang-kadang Markus tuh bilang gini, ya ampun kamu tuh mau jadi apa sih tiap hari HP-mu bunyinya kok cuma pengajaran dari Romo ini. Itu yang membuat saya bahagia, yang membuat saya happy. Saya merasa dekat sama Tuhan. Oh, Tuhan mau membentuk saya dalam situasi seperti ini. Kalau dalam tidak seperti ini, mungkin saya sudah keluyuran kemana-mana, saya sudah main kemana-mana. Tapi dalam suatu pandemi ini, Tuhan membentuk saya. Oh, kamu nggak boleh kemana-mana, jadi cari kesibukan di rumah yang membuat kamu tuh happy, bahagia, bagaimana. Nah, salah satunya adalah ikut pengajaran seperti ini. Pagi-pagi saya kayak dipaksa bangun pagi. Alarmnya di dalam body saya itu, saya sudah bangun sekitar jam 5. Ya memang ada rasa males. Ada rasa ini, tapi Tuhan membentuk saya. Kemarin baru saya sharing sama Pak Yopi. Pak Yopi, saya itu sebetulnya sebelum ada perekat ini tuh saya bangunnya siang-siang terus loh Pak Yopi. Tapi setelah ada perekat ini, saya itu kok bisa bangun pagi. Nah, itu Tuhan membentuk saya. Iya. Nah, di dalam situasi yang serba terbatas ini, kita kan dituntut untuk menjadi survive, gitu loh. Ya, memang tidak mudah ya, tidak mudah Pak Rito. Saya pun juga mengalami seperti Pak Rito. Tapi ya, mari ya, dalam situasi yang seperti ini, bukan waktunya kita untuk protes, bukan waktunya kita untuk mencela, dan bukan waktunya kita untuk saling menyalahkan satu sama lain. Tapi gimana kita mau hidup, gitu loh. Ya, itu dari saya, Bu Yana. Saya nggak tahu Romo, ini refleksi saya di pandemi ini seperti ini. Nah, setelah saya mengikuti pelajaran-pelajaran dari KPKS itu semakin banyak hal yang bisa saya terima. Karena dari 12 pertemuan itu tuh ada kita disiapkan kalau saudara kita meninggal itu bagaimana, dan kematian itu bagaimana, sampai sejauh itu. Itu Bu Yana. Mohon maaf ya, saya yang masih. Loh, nggak apa-apa, itu kan sharing. Kemarin juga saya kebetulan ikut itu ya, Romo Mardi. Juga bahas soal sebenarnya bahasnya tentang salib, tetapi dikaitkan dengan pandemi ini.
Jadi buat permenungan saya tuh kalau yang dibilang salib bukan yang ketika saya nggak punya duit itu salib saya, bukan. Menurut saya begitu ya, Bapak Ibu, Romo gitu. Jadi setelah saya sering ikut-ikut ya secara daring seperti ini juga banyak hal yang paling tidak ya sedikit mengarahkan pikiran saya gitu. Jadi yang dikatakan salib itu ketika orang kan kadang suka anaknya bandel bilang, aduh ini salib saya, bukan itu menurut saya gitu. Tapi salib itu sendiri ketika kita dalam pandemi ini kemudian mengalami ya seperti saya lah contohnya nggak bisa ikut misa offline ya gitu. Terus saya bisa ikut secara daring dan beberapa acara lah ya banyak yang bisa saya ikutin. Ketika saya bisa melawan apa ya namanya, melawan keinginan artinya emosi yang di dalam tubuh saya yang bisa mengurangi relasi saya dengan Allah, itulah yang saya pikir itu yang saya sebut salib gitu. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, Romo. Ya, setiap refleksi pasti benar, Bu, ya. Ya. Artinya begini, kita sekarang belajar dari Tuhan Yesus juga bahwa hidup ini harus selalu disyukuri apapun yang terjadi. Itu aja. Oke. Ya, betul. Yes. Sip. Pasti Tuhan punya maksud yang indah untuk kita semua. Baik, Romo. Ini mohon maaf, molor terlalu panjang. Mari kita tutup dulu. Setelah itu yang mau bergabung masih ngobrol, monggo tanya-tanya Romo. Maaf ya Bu Yana ya, saya udah disemprit nih soalnya. Iya Bu. Ya. Ayo kita tutup dulu. Siapa yang mau nutup? Bu Lina Arifin juga udah ada nih. Nama Caroline ada 2 soalnya. Ya udah ditulis Lina Arifin ya silahkan. Ayo Bu Lina, silahkan. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami terima melalui pembahasan Romo Gunawan pagi ini, sehingga kami semakin mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Mampukan kami Tuhan menjadi martir masa kini, di mana kami bisa mewartakan kabar gembira, berani membela keadilan dan kebenaran, yang merupakan nilai-nilai surgawi juga menjadi martiran juga. Tuhan, santapan rohani ini akan menjadi rema bagi kami hari ini dalam melanjutkan kegiatan kami. Berkati dan lindungi kami Bapa dari virus COVID, dan kami juga mengambil hikmahnya menurut sebagai tuntunan hidup kami, seperti yang di-sharingkan oleh teman-teman pada saat ini yang merupakan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu juga melalui berkat dari Romo Gunawan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Juga kita selalu dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh